dengan enteng, dengan mudahnya mengatakan bahwa ya hanya Islamlah yang sesuai dengan Pancasila. Jadi selain Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Halo sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, Otak Bleang ya. Ya, ini video yang Anda saksikan nanti ini, ya, bisa saja membuat pikiran Anda itu jadi pening ya. Karena setelah Otak Bleang menonton video ini, Otak Bleang kok merasa ya berpikir-pikir ya, apakah Otak Bleang yang bleang ataukah orang ini yang sedang bleang ya. Otak orang ini sedang bleang. Makanya dia omongnya bebas sekali ya, tanpa beban sekali. Jadi merasa dirinya paling benar. Nah, supaya tidak jadi penasaran, coba kita simak dan tonton bersama videonya ya. Anda bisa cerna baik-baik kira-kira orang ini ngomongnya apa sih ya. Otak Bleang juga nggak paham dia ngomong apa ini ya. Ini videonya, kita nonton ya. Saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi udah saya sampaikan. Iya, video yang Anda nonton itu, yang Anda saksikan itu adalah pernyataan dari Egy Sujana. Ya, Egy Sujana ini tuh dikenal sebagai seorang advokat ya, seorang pengacara. Ya, katanya sih seorang ahli hukum ya. Dia menyampaikan itu nggak tahu kira-kira kapan, tapi Otak Bleang mendapatkan video itu di media sosial ya, di Twitter, karena memang video itu sudah cukup viral juga, sudah cukup ramai juga, bahkan beritanya juga sudah ada di media-media online dan sudah share di berbagai grup-grup WhatsApp. Jadi Otak Bleang ya nggak habis pikir, kira-kira apa sih yang dia omong ini? Masa dia dengan enteng, dengan mudahnya mengatakan bahwa ya hanya Islamlah yang sesuai dengan Pancasila. Jadi selain Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Dan konsekuensi hukumnya, ya kan, konsekuensi hukumnya yakni dibubarkan. Ini kok ngomong apa orang ini ya? Otak Bleang nggak paham. Kira-kira dia ngomong apa? Apakah dia sedang terjadi dialog imajinasi juga, seperti yang dilakukan oleh Ferdinand, ataukah seperti apa? Tapi bagi Otak Bleang, ini sebetulnya pernyataan yang sangat provokatif. Ya, justru pernyataan dari Egy Sujana ini yang memecah belah bangsa ini, yang merusak, yang mengganggu hubungan antara umat beragama. Tapi Otak Bleang yakin bahwa pernyataan dari Egy Sujana ini bukanlah mewakili kelompok Muslim ya. Bukanlah mewakili kelompok Islam. Mungkin ini pendapat pribadi orang ini ya. Mungkin yang bersangkutan ya bisa saja kita menduga bahwa yang bersangkutan sedang halusinasi ya. Kok dengan enteng, dengan mudahnya mengatakan bahwa hanya Islamlah yang sesuai dengan Pancasila ya. Apakah agama-agama lain di Indonesia ini memang tidak mengajarkan hal baik? Apakah mereka mengajarkan tentang komunisme? Setahu Otak Bleang itu ya, yang bertentangan dengan Pancasila itu hanya komunisme, ya kan? Jadi ajaran-ajaran yang berbau komunisme itu, ya, komunis itu yang bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi selain itu gak ada. Jadi apakah yang dilihat oleh Egy Sujana itu bahwa agama-agama ini ya mengajarkan komunis? Kan logika berpikirnya kan seperti itu kan ya, apa yang disampaikan oleh Egy Sujana ini. Karena ini sebuah pernyataan yang ya sangat provokasi. Ya kan? Sangat provokatif ini pernyataan ini. Ini pernyataan dari seorang yang mengaku-ngakunya sebagai seorang ya ahli hukum ya. Jadi dengan enteng, dengan mudahnya yang bersangkutan ini, Egy Sujana ini mengeluarkan pernyataan demikian. Bagi otak beliau, pernyataan yang disampaikan oleh Egy Sujana ini inilah bentuk ya pernyataan yang justru merusak ya, justru memecah belah hubungan antara agama di Indonesia. Dan otak beliau tadi katakan bahwa otak beliau yakin bahwa pernyataan Egy Sujana ini bukanlah mewakili dari kelompok Muslim. Karena saya yakin ya agama-agama yang sudah diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah agama-agama yang sah, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Gak ada agama yang mengajarkan komunis, ya kan? Jadi semua agama itu mengajarkan hal yang baik. Itu setahu otak beliau ya. Jadi kalau Egy Sujana mengatakan demikian, mungkin dia sedang halusinasi ya. Jadi bagi otak beliau ya, pernyataan Egy Sujana ini ya kita nggak boleh ikutin ya, jangan didengar ya. Dan kalau bisa aparat kepolisian harus memproses orang ini, karena ini cukup berbahaya ya kalau pernyataan yang bersangkutan ini didengar oleh masyarakat-masyarakat yang tingkat pengetahuannya rendah. Ini sangat berbahaya. Dia bisa mengikutinya secara lurus-lurus bahwa apa yang dikatakan Egy Sujana ini bisa jadi sebuah kebenaran. Padahal inilah ya, ini sebuah kesalahan yang sangat fatal. Jadi bagaimana mungkin seorang Egy Sujana dengan bebasnya, dengan santainya mengatakan hal demikian. Jadi bagi otak beliau ini pernyataan yang sangat provokatif sama sekali. Jadi kalau bisa orang ini harus diproses hukum. Jangan sampai apa yang dia sampaikan ini justru menjadi sebuah kebenaran bagi masyarakat yang tingkat pengetahuannya sangat rendah. Ini yang ingin Dr. Bang sampaikan kepada sahabat-sahabat sebangsa setanah ini. Kalau Anda menemukan video ini, mohon bantuannya untuk meneruskan ya, supaya jangan sampai banyak orang yang keliru memahami sesuatu. Karena ini sangat berbahaya, bisa merusak ya hubungan antar agama di Indonesia. Oke, sampai jumpa di program Otak Belang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam Otak Belang ya.